Saya melihat dari permintaan maaf beliau ini itu hanya kalau saya melihat itu hanya ingin menunjukkan dirinya itu seakan-akan masih dianggap punya banyak penggemar, masih punya banyak muhibin ya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam dua persoalan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada segenap panitia penyelenggara tablik. Tapi siapa yang bisa memastikan kalau para orang-orang yang datang itu muhibin yang dianggap sebagai muhibin itu, siapa yang bisa memastikan kalau mereka itu murni tulus datang? Dan siapa yang tahu juga kalau seandainya mereka itu bayaran itu? Dan kemudian yang sangat disayangkan lagi adalah dalam akhir ending permintaan maafnya itu ternyata di situ masih menjelaskan ya. Ada statement yang seharusnya tidak perlu ini. Dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Asmat Khan dan dari klan Ba'alawi keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebenarnya kalau orang paham bahwa permintaan maaf dari Rizik Syihab ini jelas justru ternodai oleh penggiringan opini di akhir kalimat dari permintaan maafnya itu. Itu justru dia menggiring opini seakan-akan Sunan Gunung Jati ini betul-betul durian Nabi dari jalur Ba'alawi, diklaim sebagai dari mereka. Memang tujuan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi atas permintaan maafnya si Habib Rizik Syihab atau dikenal dengan Habib Unyil, imam besar atau imam jumbo. Permintaan maafnya ini ya perlu kita apresiasi karena beliau sudah menunjukkan iktikat baiknya, yaitu permintaan maaf atas pernyataan mengenai Sunan Gunung Jati ya, mengenai Sunan Gunung Jati kemarin yang ternyata itu sempat mendapatkan tanggapan yang sangat kontroversial. Pernyataan Rizik Syihab ini sangat kontroversial sekali karena tidak sesuai dengan fakta-fakta data sejarah. Ya, kita patut mengapresiasi karena beliau sudah meminta maaf, tapi yang masih saya sangat sayangkan di sini yaitu permintaan maaf beliau di sini itu juga seakan-akan ingin menunjukkan bahwa beliau juga itu meminta maaf kepada para muhibin-muhibinnya yang kemarin memang mau diadakan tablik akbar yaitu di Madura yang sempat yang sudah direncanakan ternyata tidak jadi dengan alasan katanya beliau kemarin itu jatuh sakit sehingga terpaksa diundur. Saya melihat dari permintaan maaf beliau ini itu hanya kalau saya melihat itu hanya ingin menunjukkan dirinya itu kalau seakan-akan masih dianggap punya banyak penggemar, masih punya banyak muhibin ya. Ya kalau kita melihat faktanya, realita kemarin itu, kalau melihat banyaknya massa yang ada di Banten kemarin itu memang terlihat begitu banyak. Tapi siapa yang bisa memastikan kalau para orang-orang yang datang itu muhibin yang dianggap sebagai muhibin itu, siapa yang bisa memastikan kalau mereka itu murni tulus datang? Dan siapa yang tahu juga kalau seandainya mereka itu bayaran? Dan kemarin juga banyak berita-berita, walaupun ini belum bisa dikonfirmasi kejelasannya, tapi setidaknya ada berita miring bahwa mereka itu ternyata adalah orang-orang bayaran untuk mempersiapkan itu sampai katanya dana
5 miliar untuk memobilisasi massa sebanyak itu. Dan apa yang disampaikan di sini ya kelihatannya sih memang bagus, manis dalam permintaan Habib Rizik Syihab di sini itu memang bagus lah, kita apresiasi. Tapi di sisi lain ternyata dia ingin menunjukkan bahwa seakan-akan beliau ini masih banyak masanya, masih banyak muhibinya, sehingga perlu sekali dia itu meminta maaf. Jadi ketika permintaan maaf itu aja kita sudah bisa menilai. Yang didahulukan itu adalah permintaan maaf kepada para muhibin-muhibinnya atas rencana ceramahnya itu yang tidak jadi. Ini juga sudah menunjukkan bahwa permintaan maaf atas klaim tentang apa itu kata-katanya mengenai Sunan Gunung Jati yang tentu sangat fatal sekali, itu seakan masih nomor 2. Jadi dia itu masih seakan-akan mengutamakan meminta maaf kepada muhibinnya, padahal kesalahannya yang fatal itu jelas sekali itu kepada tentu Duriyah Wali Songo, tentu kepada mereka keturunan-keturunan dari Sunan Gunung Jati. Itu yang seharusnya perlu diklarifikasi, dan itu tentu permintaan maaf itu juga menyangkut ke seluruh warga negara Indonesia, terutama warga Nahdliyin yang sangat mengetahui, sangat tahu tentang sejarah Sunan Gunung Jati itu. Tapi ternyata permintaan maafnya itu dinomor 2-kan. Dia masih mengutamakan permintaan maaf kepada muhibin yang seharusnya itu justru tidak perlu. Tidak perlu. Itu hanya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu seakan-akan dianggap masih punya banyak massa. Nah, itu. Dan kemudian yang sangat disayangkan lagi adalah dalam akhir ending permintaan maafnya itu ternyata di situ masih menjelaskan ya. Ada statement yang seharusnya tidak perlu dilontarkan. Karena statement ini jelas-jelas itu tidak valid, dan kalau dikonfirmasi dengan berbagai data, dengan fakta-fakta manuskrip dari Wali Songo, itu kalau Sunan Gunung Jati dianggap masih dari Ba'alawi, Duriyah Nabi tapi dari jalur Ba'alawi. Itu salah besar kalau berdasarkan manuskrip dari Wali Songo yang sesungguhnya. Seharusnya kalau dia mengklaim Sunan Gunung Jati sebagai dari Ba'alawi, seharusnya dia harus menyertakan sebuah kata-kata menurut versi mereka, ini dari versi kami. Seharusnya memakai kata-kata semacam itu. Kalau dia ngomongnya itu begitu percaya diri sebagaimana gaya khas Rizik Syihab ini, itu jelas ini seakan-akan menggiring opini ya, menframing bahwa seakan-akan Duriyah Wali Songo itu seakan-akan itu positif sebagai dari Ba'alawi. Apalagi melihat kita narasinya, dia sebelumnya itu ada sebuah permintaan maaf. Kemudian tapi di akhir endingnya dia ini mengingkari lagi sebenarnya. Sebenarnya kalau orang paham bahwa permintaan maaf dari Rizik Syihab ini jelas justru ternodai oleh penggiringan opini di akhir kalimat dari permintaan maafnya itu. Itu justru dia menggiring opini seakan-akan Sunan Gunung Jati ini betul-betul Duriyah Nabi dari jalur Ba'alawi, diklaim sebagai dari mereka. Memang tujuan dia ini memang karena nasib dari Ba'alawi ini saat-saat ini, para habaib ini sudah terdesak posisinya. Ya, kalau saya sih bisa memaklumi kenapa beliau itu bisa bersikap seperti itu. Ya karena sudah bisa dikatakan panik. Dia sudah tidak punya kekuatan dalil yang bisa membantahnya yang kuat. Jadi dia ini cari teman, cari kawan, cari bantuan untuk mendukung apa yang selama ini dia klaim sebagai cucu Nabi, sebagai Duriyah Nabi. Dia mencari dukungan, yaitu dengan mencari orang-orang sebagai Duriyah Wali Songo yang tentu masih lugu. Tapi saya yakin sebagian besar Duriyah Wali Songo, saya yakin mereka sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang paham, dan itu sudah kita lihat sendiri, sudah terwakili yaitu dari tokoh-tokoh dari Wali Songo yang termasuk di dalam sini yang paling getol memperjuangkan, mendukung tesisnya
Kiai Mat. Itu sudah menunjukkan bahwa para dari Duriyah Wali Songo itu mereka arahnya sudah kebanyakan kemana, itu kita sudah jelas ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam dua persoalan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada segenap panitia penyelenggara tablik yang dalam beberapa hari ini terpaksa harus ditunda karena saya tidak bisa hadir. Sehubungan setelah saya safari dakwah di Jawa Barat, saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Wabil khusus saya ingin sampaikan permohonan maaf ini kepada para panitia penyelenggara safari dakwah di Pulau Madura, baik yang di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yang mana para panitia sudah bekerja keras melakukan berbagai macam persiapan untuk safari dakwah tersebut. Jadi saya mohon maaf kalau pada akhirnya acara itu terpaksa ditunda, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita jadwal ulang. Doakan saja agar Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim kepada ulama dan umat yang ada di Pulau Madura. Alhamdulillah hari ini saya sudah pulang ke rumah dan kondisi saya jauh membaik, tapi masih perlu pemulihan beberapa hari ke depan. Doakan insya Allah jadwal ulang akan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam salah satu ceramah saya pada saat safari dakwah di Jawa Barat, di sana ada bagian yang harus dikoreksi. Biasanya saya kalau habis ceramah di berbagai tempat, saya dikirimi rekaman oleh tim yang merekam untuk saya evaluasi dan saya koreksi. Khawatir kalau ada kesalahan-kesalahan agar saya bisa segera memperbaikinya. Kadang-kadang ada kesalahan dalam penyebutan umpamanya nama surat atau nomor ayat dari Al-Quranul Karim, atau kesalahan dalam penyebutan riwayat hadis, atau kesalahan informasi atau salah kutip dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kesalahan dari inzilakul lisan, terplesetnya kita punya lisan. Nah biasanya saya koreksi setelah ada kesalahan didapatkan, langsung kita perbaiki. Tapi kemarin sepulang dari safari dakwah Jawa Barat, karena saya langsung sakit, kemudian langsung dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat untuk saya mengoreksi ceramah-ceramah selama perjalanan di safari dakwah Jawa Barat. Tapi alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Yaitu saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah putra, yaitu seorang sunan, salah satu daripada wali songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan, yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya itu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar
merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan yang bisa diketahui oleh semua kalangan. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga dari kritikan saya untuk Habib Rizik Syihab ini atau si Habib Unyil ini semoga menjadikan dirinya ini ya betul-betul meminta maaf dari dalam sanubari yang paling dalam, dari dalam sanubari hatinya yang paling dalam. Betul-betul permintaan maaf yang tulus, bukan hanya sekedar untuk menampakkan diri, hanya untuk sekedar pansos atau hanya untuk sekedar meminta mengharapkan simpati dari orang-orang. Ya, semoga beliau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.